Alhamdulillah, puji syukur tidak lupanya kita sampaikan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Selawat beriring salam tidak lupanya kita sampaikan kepada Nabi kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, masuk saja ke acara kita. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, membaca ayat suci Al-Quran oleh Ibu Miss Warni SPD. Waktu di tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu alladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terima kasih kita ucapkan kepada Dubis yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Resti Nelly SPD. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Indonesia
Seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Ayo, ibu-ibu, apa motivasi ibu yang mendasarinya? Apakah ingin mendapat pujian dari atasan atau ingin mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid Anda. Jadi kita perlu menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiganya? Jadi mana yang mendasari dari motivasi kita sebagai seorang guru? Menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan sebagai teladan bagi murid-murid. Iya, terima kasih jawabannya Ibu, sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikannya di sekolah kita. Next, lanjut. Ya, bagus. Berarti yang paling mendasari adalah Ibu yang ketiga tadi. Ya, terima kasih Ibu jawabannya. Ya, jadi sama sekali pendapat saya dengan Ibu, bahwa menurut saya poin yang menjadi hal penting yang mendasari perilaku murid adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya dia datang tepat waktu. Iya. Naik yang bukan produktif. 4, ya bagus. 4 hukuman. Kita lanjut ke nomor 4 Ibu. Jadi tadi ada berapa konsep? Ada 7. Sekarang konsep yang keempat. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk memahami apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mari kita simak peristiwa yang dialami oleh Iva. Yang pertama, Iva itu kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa. Melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan terkejut tersebut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang teragap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa. Melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya, satu. Dah. Melihat satu. Jadi pertanyaannya Ibu, satu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Ya, bagus. Bagaimana Ibu Tiwi tidak setuju? Kenapa Bu Tiwi tidak setuju dengan tindakan Pak Seno? Karena si Iva ini kan tadi dia tidak bisa mengerjakannya. Setuju. Karena itu merupakan sebuah hukum. Karena itu bisa membuat mental anak jadi jauh. Iya, bagus. Jawab pertanyaan dari Ibu Tiwi. Jawaban dari Ibu. Dah. Jadi jawabannya adalah tidak Ibu, karena itu akan membuat si Iva tadi dia tidak percaya. Nah, kita lanjut lagi ke yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Siswa mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi, biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati, mencoba hal baru,
dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Jadi merasa kecewa ketika dia melakukan kesalahan. Next, lanjut nomor 4, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan pilihan, merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan perlu banyak bergerak. Next, nomor 4 adalah kebutuhan. 5 adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan. Konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang dan suka melucu atau bergurau. Kemudian kita lanjut lagi, next. 6 adalah keyakinan kelas. Memperhatikan video yang tadi, ada tadi satu peristiwa yang pertama, yaitu antara ibu, guru, dan Naren. Kira-kira tadi kita kan dalam membahasnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada sebagai penghukum. Kalau di video yang pertama kira-kira itu gurunya sebagai apa ya ibu? Penghukum. Coba siapa yang bisa ibu sebagai penghukum. Kalau menurut saya dalam kasus tersebut tindakan yang dilakukan guru tersebut bisa dikategorikan sebagai penghukum. Ya. Sementara pada kegiatan yang kedua bisa kita kelompokkan kepada membuat rasa bersalah, di mana guru tersebut memberikan kata-kata, karena Ren, kamu tidak kasihan kepada saya, nanti saya dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, jadi dari sana kita bisa lihat posisi kontrol yang dipakai oleh ibu tersebut adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Di antara kedua ini, penghukum merupakan salah satu posisi yang paling jelek. Iya. Yang paling di sana di penghukum itu adalah posisi yang terendah. Jadi kita sebagai guru tidak harus berbuat sebagai penghukum. Ya bagus, dari tanggapan dari Bu Weni, mari kita berikan tepuk tangan untuk Bu Weni terlebih dahulu. Terima kasih Bu Weni. Kemudian lanjut lagi next videonya yang tadi. Kita lanjut video yang ketiga. Silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Nah, sekarang kita perhatikan video lagi Ibu Dan Bapak guru yang video yang dalam ketiga. disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh. Waduh, kok kamu begini terus? Sikutkan.
Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Teman-teman belajar. Nah, ini pas tadi. Nah, aku belum belajar. Aku tadi Nomor 5 mulai. yang seharusnya tapi tidak bisa. Mana aku hukum sih? Sebidang. Karen, Jadi kok sebenarnya salah yang harus kita. Selamat pagi, Ini Bu. kalau usah itu nggak bakal dia. Selamat pagi. Kemarin. Maaf, Bu. Saya terlambat. iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang Memperhatikan video yang tadi, ada tadi satu peristiwa yang pertama, yaitu antara ibu, guru, dan Naren. Kira-kira tadi kita kan telah membahasnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada sebagai penghukum. Kalau di video yang pertama kira-kira itu gurunya sebagai apa ya ibu? Penghukum. Coba siapa yang bisa ibu sebagai penghukum. Kalau menurut saya dalam kasus tersebut tindakan yang dilakukan guru tersebut bisa dikategorikan sebagai penghukum. Ya. Sementara pada kegiatan yang kedua bisa kita kelompokkan kepada membuat rasa bersalah di mana guru tersebut memberikan kata-kata karena Ren kamu tidak kasihan kepada saya, nanti saya dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, jadi dari sana kita bisa lihat posisi kontrol yang dipakai oleh ibu tersebut adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Di antara kedua ini penghukum merupakan salah satu posisi yang paling jelek. Iya. Yang paling di sana di penghukum itu adalah posisi yang terendah. Jadi kita sebagai guru tidak harus berbuat sebagai penghukum. Ya bagus, dari tanggapan dari Bu Weni, mari kita berikan tepuk tangan untuk Bu Weni terlebih dahulu. Terima kasih Bu Weni. Kemudian lanjut lagi next videonya yang tadi. Kita lanjut video yang ketiga.
Silakan. Oke. Ada di bisa ya? Bisa ya? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Nah, sekarang kita perhatikan video lagi Ibu Dan Bapak guru yang video yang dalam ketiga. disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Waduh, kalau kamu begini terus. Itu yang berapa dulu? Jadi udah. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang